Shalom Bapak Ibu semua, pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam pemahaman firman Tuhan di Rabu 10 Juni 2020. Hari ini ayatnya kita akan ambil dalam Filipi 4 ayat 13. Dalam Filipi 4 ayat 13 ini berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pada sore hari ini saya mau bicara tentang fearless, tidak kenal takut. Mengapa fearless ini menjadi satu tema yang saya angkat? Karena saya ingin membagikan satu rahasia firman Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi kita di tengah pandemi corona yang sedang hebat-hebatnya di Indonesia. Bapak Ibu, jika kita baca di dalam Yunus, kitab Yunus di Perjanjian Lama, Yunus dapat perintah dari Tuhan untuk mengabarkan kepada orang-orang di Niniwe tentang kemurkaan Tuhan atas dosa Niniwe. Tapi Yunus dia tidak berani menuju Niniwe karena dia mengenal Niniwe sebagai kota yang besar, kota berbenteng luas. 3 hari perjalanan dibutuhkan untuk mengelilingi kota Niniwe. Yunus mengalami ketakutan. Dia ragu apakah nanti ketika dia sampai di dalam kota Niniwe dia akan diterima dengan baik. Apalagi dia mengabarkan satu kabar yang saya katakan kabar buruk tentang kemurkaan Tuhan. Yunus takut dia menghadapi masalah yang besar. Karena itu dia lari dan menuju Tarsis. Dalam perjalanannya melarikan diri di tengah lautan. Ombak besar Tuhan datangkan dan para penumpang kapal ketakutan sehingga akhirnya mereka mengambil undi dan Yunuslah yang terkena undian itu. Yunus mengaku bahwa dia lari dari tangan Tuhan dan akhirnya mereka melempar Yunus ke dalam laut. Laut pun reda. Yunus diterkam oleh ikan besar dan di dalam ikan itu selama 3 hari 3 malam. Di sanalah Yunus mengalami satu hal yang perubahan terbesar dalam hidupnya, dan dia bernasar kepada Tuhan untuk tetap menjalankan perintah Tuhan menuju ke Niniwe. Sesampainya di Niniwe, Yunus mengabarkan tentang berita kemurkaan Tuhan, teguran Tuhan terhadap kota Niniwe. Dan yang terjadi di luar perkiraan Yunus, kota Niniwe berbalik kepada Tuhan. Raja Niniwe mengatakan untuk berpuasa kepada seluruh orang Niniwe, dan Tuhan membatalkan hukumannya kepada Niniwe. Bapak Ibu semua, Yunus mengalami ketakutan yang luar biasa ketika dia melihat satu perintah Tuhan untuk mendatangi kota Niniwe. Bapak Ibu semua, mungkin saat ini kita menghadapi masalah yang sama, tantangan yang sama. Kita melihat bahwa jalan kita di masa-masa pandemi corona ini mengalami tantangan terbesar. Jalan terasa berat. Bahkan apa yang kita rencanakan semuanya gagal. Apa yang kita harapkan semuanya sirna. Dan hari ini mungkin kita mengalami yang namanya masa depan yang tidak menentu. Satu hal yang kita perlu ingat bahwa kita memiliki Tuhan. Yesus itu dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Namun yang kita harus lakukan adalah janganlah takut. Jangan pernah takut ketika kita menghadapi masalah. Yunus, dia tidak melihat kebesaran Tuhan. Yang dia lihat adalah masalahnya. Mengapa Yunus gagal untuk menghadapi ketakutannya? Yang pertama adalah karena dia tidak fokus terhadap apa yang seharusnya dia lakukan. Harusnya Yunus fokus terhadap kebesaran Tuhan. Harusnya Yunus fokus terhadap tugasnya. Harusnya Yunus fokus terhadap apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi Yunus tidak melihat itu sebagai fokus utama. Fokus utama Yunus adalah ketika dia melihat Niniwe yang besar itu. Dia melihat kebesaran masalah itu. Bapak Ibu, fokus kita ketika kita menghadapi pandemi ini adalah bagaimana kita menjalaninya dengan baik. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Fokus utama kita bagaimana kita melakukan perintah Tuhan.
Kita taat terhadap Tuhan, kita taat terhadap firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melewatinya dengan baik. Bukan kita melihat corona ini semakin menakutkan, corona ini semakin besar, menyebar luas. Hari ini corona itu bisa mencapai 1.000 orang per hari. Bukan itu yang menjadi fokus utama kita. Tapi fokus utama kita adalah bagaimana kita menjalankan pekerjaan kita. Itulah fokus utama kita. Fokus utama kita bagaimana kita tetap hidup dalam protokol kesehatan, bukan hidup dalam ketakutan. Fokus utama kita adalah bagaimana kita tetap menjaga ketaatan kita, kedisiplinan kita dalam berdoa, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, bukannya malah semakin jauh dari Tuhan, bahkan meragukan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, perintah Tuhan sudah jelas, ketentuan Tuhan sudah jelas. Tuhan sudah memberikan janjinya kepada kita, dan tidak sekalipun akan meninggalkan kita. Allah turut bekerja dalam pekerjaan kita, dalam setiap apa yang kita lakukan, dan janjinya itu ya dan amin. Jika dulu Tuhan bisa mendatangkan mujizat, hari ini pun sama, bahkan bisa lebih besar dari apa yang dulu pernah kita lakukan. Bapak Ibu, Yunus gagal dalam fokusnya sehingga dia mengalami ketakutan. Tapi yang terjadi ketika dia kembali pada ketaatannya pada Tuhan, Tuhan menolong. Hari ini mari kita kembali pada fokus utama kita untuk melihat ketaatan kita kepada Tuhan. Fokus utama kita bagaimana kita menjalankan hidup ini. Fokus utama kita bagaimana kita membuat satu perencanaan yang baik. Fokus utama kita bagaimana kita menjalankan kehidupan ini. Saya percaya bahwa pandemi corona ini tidak akan mendatangkan duka cita meskipun kita melewatinya dengan air mata, tapi kita akan menghasilkan sukacita karena kita percaya bahwa Tuhan mampu mengubah setiap duka kita menjadi suka, setiap kesedihan kita menjadi satu kegembiraan, karena kita hidup dalam jaminan Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam perlindungan Tuhan. Percayalah bahwa setiap apa yang kita lakukan, Tuhan akan menolong kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita bisa melewatinya dengan baik. Dan hari esok adalah hari di mana Tuhan akan mendatangkan sinar matahari yang cerah bagi kita. Percayalah bahwa kita akan melewatinya dengan baik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami memiliki hati yang berani, tidak kenal takut karena kami berjalan bersama-Mu Yesus. Biarlah kami memiliki ketaatan dan Engkau mengembalikan fokus kami Tuhan kepada kebesaran nama-Mu, sehingga kami bisa melewati masa pandemi corona ini dengan baik dan kami bisa menyelesaikannya dengan baik dan kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati sekolah kami, berkati keluarga kami, berkati lingkungan kami, lindungi kami, karena kami ini adalah milik-Mu. Tubuh kami adalah tubuh-Mu Yesus, darah yang mengalir adalah darah-Mu Yesus. Karena itu Tuhan, Engkau akan menyembuhkan kami, Engkau akan memulihkan ekonomi kami, Engkau akan memulihkan keadaan Indonesia yang kami cintai ini. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami luar biasa. Tepat pada waktunya, itulah yang kami percayai. Dan kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.